banyak leluhur dia dari golongan kesatria. Oh. Dan aku salah satunya. Oh. Di zaman Pajajaran Galuh. Oh, Galuh Pakuan. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wala haula wala quwwata illa billah. Selamat berjumpa kembali para sedulur pada pengajian yang dimanapun saat ini berada. Semoga dulu dalam kondisi walafiat, tidak kurang apapun dan sakit jangan pergi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah like, share dan komennya atas subscribe-nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan para sedulur pada pasien dan semoga atas dengan kami bisa bermanfaat, bisa mengambil hikmahnya, yang baik diambil, yang buruk dibuang, dan semua orang kami ini semoga bermanfaat buat semua para sedulur pada bacaan yang berada. Kali ini coba kita mengangkat sebuah cerita dari mimpinya sedulur kita, Kang Andri ini kemarin ya, Kang Andri? Kemarin mimpi, dalam mimpi itu dihadirkan gaib ya. Jadi seolah ada gaib yang hadir di mimpinya. Nah, menurut dari dawuh beliau yaitu guru kita Sang Yantara bahwa ada ruh kita itu 9 dan 7 sukma. Nah, ruhnya itu yang sering keluar, yang sering menemui mimpi kita itu disebut roh rewani ya. Berarti kalau kita sering bertemu dengan gaib di dalam mimpi, ruh kita yang bisa membuat kita bisa tidur itu ruh rewani kita sedang keluar ya. Itu yang perlu digarisbawahi para sedulur. Nah, itu yang bakal menemui dari mimpi-mimpi kita, ketemu dengan gaib ataupun ketemu dengan sosok tertentu ya, Allah alam bisawab, itu biasanya roh rewani kita sedang keluar karena sedang tidur. Karena orang bisa terjaga kalau ruh rewani itu masih ada di dalam jasad. Jadi 9 ruh itu semua punya tugas masing-masing. Nah, tugas dari roh rewani itu adalah untuk kita bisa tidur, itu roh rewani kita keluar dari jasad. Nah, itu yang sering ditemui. Nah, coba kita undang gaib yang masuk dalam mimpi seluruh kita dari Kang Andri ini. Ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mohon doanya Pak Sedulur, semoga proses meditasi ini berjalan lancar. Perlu digarisbawahi bahwa meditasi ini bukan mewakili kebenaran, adalah sebagai ikhtibar. Bisa menambah wawasan dan iman Islamnya pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya izin Sang yang rencana. Gaib yang menemui Kang Andri kemarin malam dengan izin Sang yang Nurjanawana yang ditemui malam, gaib sosoknya yang sekarang sudah merasakan hadir dalam jasad ini otomatis masuk sorok. Yang mimpi semalam otomatis masuk dan bangkit Allah jadi Sang yang Nurjanawana. Sinkron dengan jasad ini. Suaranya tersambung, bisa bicara bahasa manusia. Allah, khususnya bahasa Indonesia. Sambung. Selamat malam, Mbak. Terlepas sepertinya.
Menghalangi kecil. Kenapa kamu dihalangin suaranya? Gak bisa ngomong. Aku terusik. Terusik diapain? Terusik apanya? Emang diapain sama jasad ini? Tempatku. Kontrakannya, tempat tinggalnya. Emang kamu tinggal di mana? Bukan di kontrakan. Terus tinggal di mana? Orang yang sebelumnya menjadi wadahku. Gara-gara anak ini. Wadahnya di mana? Ikut ke sini. Wadahnya yang mana? Rencanaku jadi berantakan. Siapa? Wadahnya siapa? Baru nggak tahu. Wadah siapa? Sana. Mana? Neneknya. Oh, kamu kodam neneknya? Ya. Kenapa kamu ikut campur? Ya kan wajar dong neneknya. Mereka sudah menjadi bagianku. Gara-gara kau. Ya wajar lah orang namanya neneknya. Membantu neneknya kan wajar. Keturunannya, anak cucunya, itu adalah bagianku. Kau mengusik tempatku. Oh, saya nggak ngusik, orang cuma membantu doang. Neneknya minta tolong ke cucunya, wajar dong ke cucunya minta tolong. Ya kan? Gara-gara itu, dia yang seharusnya menjadi bagianku, jadi ikut ke sini gara-gara anak ini sebagai keturunannya. Kan dia wajar dong ikut Sang Hyang Nurjanawana, ya kan? Membantu kan neneknya. Orang jasad ini sudah menjadi jamaahnya beliau, Sang Hyang Nurjanawana. Kamu kan tahu juga beliau siapa, ya kan? Tapi gara-gara dia, urusanku jadi berantakan. Udah ngikut yang Nurjanawana aja. Kamu tahu siapa beliau kan? Aku ingin mengganggunya lewat mimpi-mimpinya, lewat pikirannya. Karena dia salah satunya yang menjadikan berantakan. Oh gitu. Ya tapi kan sekarang udah ketahuan. Anda sudah ketahuan mengganggu jasad ini yang sedang berpuasa. Aku belum selesai dengan keluarganya. Anak buahku banyak yang hancur gara-gara kau. Bukan nama saya, orang saya mah nggak bisa apa-apa. Telah berusaha ikut campur waktu itu. Orang saya diminta tolong, ya kalau diminta tolong kan harus dibantu. Yang minta tolong cucunya ini kok, kalau sudah jadi pengikut beliau Sang Hyang Nurjanawana. Udah kamu ikut Sang Hyang Nurjanawana aja, enak kok. Lihat tuh, golongan kamu yang sudah menjadi pengikut beliau. Lihat ke atas tuh,
terlihat dengan jelas Allah. Mata jinnya. Tuh para pengikut beliau tuh sangat damai, sejuk, nggak jadi pengikutnya iblis, dajjal. Malah mending dajjal kan kamu bakal masuk neraka. Dah, ikut beliau aja, Sang Yang Nurjanawana. Ya. Bahkan kau juga menggagalkan wadah pengganti. Benar-benar kau. Masuk lapat Allahnya dari Sang Yang Nurjana Allah. Stempelnya masuk. Semakin masuk stempel lapat Allah. Masuk. Aku yang terkuat di sana. Tidak semudah itu kau hancurkan. Ya udah, kalau gitu saya panggil ke pasukan beliau. Assalamualaikum malaikat Jabaniyah, dengan izin Sang yang hadir di sini. Tarik iblis-iblis ini otomatis. Malaikat Jabaniyah dengan izin Sang yang lempar ke neraka jahanam. Allah. Semuanya tarik malaikat. Iblis di dalam tubuh jasad ini otomatis. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Lempar malaikat Jabaniyah dengan disang langsung lempar ke neraka jahanam semuanya. Iblis dalam tubuh ini otomatis. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Assalamualaikum malaikat penjaga bumi. Dengan izin Sang Yang Nurjana sedot iblis dalam tubuhnya otomatis semua energinya masuk ke 10 semuanya. Masuk semuanya, sedot energinya sampai habis. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad dengan izin Sang Yang Nurjana. Sedot semuanya. Semua perjanjian dengan iblis, dengan dajjal otomatis tarik semua malaikat. Semua keilmuannya yang bersumber dari iblis, dari dajjal semuanya tarik semua malaikat dan energinya. Allah. Balik ke level semua. Kenapa kekuatanku hilang? Ya kamu sama aja melawan beliau, Sang Yang Nurjana. Kalau saya sih nggak bisa apa-apa. Melawan Allah dan melawan beliau, kan dia tahu kamu beliau siapa. Kalau mau tobat nggak? Mau tunduk nggak sama Sang Yang Nurjana, bukan sama saya. Saya mah nggak bisa apa-apa. Daripada kamu dihancurkan sama pasukannya beliau, pilih mana? Mau bertobat menjadi pengikut beliau, ayo masuk iman Islam Allah. Masuk, semakin damai, semakin sejuk iman Islam. Allah. Semakin damai, semakin sejuk. Semua sifat-sifat iblisnya tarik malaikat. Iri, dengki, ujub, takabur, semua tarik semua sifat-sifat iblisnya malaikat. Yang masuk hanya iman Islamnya. Sallallahu Muhammad. Semakin sejuk, semakin damai, semakin mahabbah dengan Rasulullah Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad, Ya ikutin saya baca syahadat. Lebih enak kamu ikut beliau.
Jadi pengikut beliau enak, semakin damai, semakin sejuk. Kamu, udah ikutin saya baca syahadat. Bismillah. Aku belum bisa menerimanya. Hmm? Wah, aku bisa kalah. Ya karena Allah lebih tinggi. Allah itu lebih tinggi kedudukannya. Kamu juga ciptakan oleh Allah. Semua makhluk itu kalah sama Allah. Dan beliau adalah utusan Allah. Sang yang Nurjana itu kekasih Allah. Aku sangat sakti. Yang sakti nggak ada. Makhluk Allah. Yang sakti itu Allah. Aku bisa merubah wujudku. Ya semua makhluk Allah masih kalah sama Allah ya penciptanya. Aku sekarang jadi lemah. Nah, karena kamu dapat hidayah dari Allah supaya kamu jadi Muslim, jadi pengikut beliau, Sang Yang Cendewana. Dan kamu tahu siapa beliau sosoknya. Di alam gaib kan udah tahu, beliau ada penguasa, raja semua alam. Ya kan? Dan beliau adalah utusan Allah. Aku belum tahu. Belum tahu? Nih, dengan sang yang terlihat dengan jelas sosok beliau Allah. Siapa sosok beliau? Paham kan siapa beliau? Melawan jamaahnya beliau sama dengan melawan beliau. Baiklah. Aku tunduk. Tunduk kan sama Sang Yang Cendewana, bukan sama saya. Saya nggak bisa apa-apa. Ya. Ya udah ikutin saya baca syahadat. Tapi saya stempel dulu. Bila kamu berkata bohong, berdusta, otomatis meledak dalam bersyahadat Allah. Masuk stempelnya. Sekali kamu berdusta, berbohong, otomatis itu meledak. Nggak bisa pura-pura kalau di sini bersyahadat. Ya, itu stempelnya udah masuk. Ikutin saya baca syahadat. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Terima dengan disangnya dalam masuk semua mahir disangnya ajaran Allah terbaca dengan jelas. Iman Islamnya masuk menjadi Islam yang kafah sampai melahir salat. Wujudnya langsung berubah. Semua mahkotanya, tanduk-tanduknya otomatis terlepas semuanya, balik ke lafal. Semua perjanjian keilmuannya dari iblis Dajjal juga balik semua ke lafal. Wujudnya langsung berubah, baju muslimnya masuk Allah. Sesuai dengan postur tubuhnya langsung bercahaya. Stempel lafaz Allah, wujud kearifanya menyala semua lafaz Allahnya Allah. Enak kan? Ya. Jadi pengikut beliau langsung berubah. Kamu golongan apa dulunya? Aku golongan siluman. Siluman wujudnya? Siluman apa? Siluman ular. Oh, siluman ular. Dulu dipakai neneknya buat apa itu kamu masuk? Aku
Sudah. Oh, ya sudah. Yang penting kan sudah menjadi pengikut beliau. Tidak ingin bahas. Ya udah nggak apa-apa. Itu kan masa lalu kamu. Berapa anak buahnya? Banyak. Anak buahku dari golongan-golongan Banyak di golongan kamu. siluman harimau atau Di mana sekarang adanya? masih banyak di rumah Di rumahnya. ataupun yang sudah kau muslimkan atau yang sudah kau hancurkan juga banyak. Ya udah kamu nanti berdakwah di sono ya. Saya kasih ilmunya dengan izin sangnya, rencana ilmu perangnya. Ilmu bisa mengislamkannya dari masa goib apapun dengan izin sangnya termasuk lengkap Allah. Masuk lengkap. Bisa berdakwah, bisa mengislamkan dari bangsa goib apapun. Ilmu perangnya, peralatan perangnya, baju perangnya untuk bisa berdakwah di tempatnya otomatis masuk lengkap semuanya. Energinya bertambah dengan izin sang yang energinya dari sang yang termasuk Allah lebih kuat lagi otomatis untuk bisa berdakwah, mengajak kebaikan pada golongannya, golongan siluman apapun. Beri aku nama. Kasih nama Ya, Oh. yang bagus. yang bagus. Oke, baik. Sebentar, saya kasih nama. Ya, saya kasih nama kamu ya. Ki Rahmatullah. Ya, kamu dapat rahmat Allah. Ki Rahmatullah ya. Ya, namamu saya kasih nama Ki Rahmatullah. Biar kamu berdakwah, kamu mendapatkan rahmat hidayah dari Allah. Itu bagus sekali. Itu bagus. Rahmatullah. Ya, Ki Rahmatullah ya. Udah bagus namanya tuh. Biar kamu nanti di sono berdakwah, saya masukin kamu stempelnya menyambung dengan sang yang stempelnya Allah. Sambung rohaninya dengan sang yang wana Allah. Biar kamu dapat tugas dari beliau langsung. Biar kamu berdakwah dan mendapatkan tugas dari beliau. Ya, jadi pasukan beliau juga nanti. Aku minta maaf. Ya nggak apa-apa, namanya nggak tahu, ya kan? Ya sama-sama. Bertindak kasar. Ya nggak apa-apa, wajar namanya nggak tahu, ya. Tapi aku berterima kasih. Ya, sama-sama. Sudah menerima petunjuk ini. Kan sudah hidayah dari Allah juga, sudah waktunya kan. Selama ini kan belum waktunya kan nggak bisa. Kalau sudah waktunya hidayah dari Allah ya. Itu Mbak Rahmatullah ya. Kalau aku mengingat kesalahanku masa lalu, ya. terutama terhadap keluarga. Leluhurnya, kakek dan neneknya. Hampir saja orang tuanya juga menjadikan wadah. Ya. Ya nanti kamu di sono beribadah, berdakwah juga, biar kamu bisa menebus kesalahan-kesalahan itu, ya. Biar naik tingkatan langitnya cepat, ya. Sambil berdakwah dan sudah nyambung dengan beliau. Ya. Ada yang ingin berkomunikasi. Siapa anak buahmu?
Dari golongan apa? Dari leluhurnya. Oh, leluhurnya. Ya udah, silakan. Anda keluar, leluhurnya masuk. Terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan Pak, sinkron dulu dengan jasad ini. Dan langsung kita tersambung. Suara tersambung, bisa bicara. Sinkron dulu dengan jasad ini, sesuaikan Pak, sinkron. Sinkron. Sampurasun. Rampes. Assalamualaikum. Belum muslim Pak? Yang? Oh ya nggak apa-apa. Dari mana yang? Yang kenceng yang, kedengaran yang. Mohon maaf. Salah sahiji leluhur. Oh, salah sahiji leluhur. Nah. Ya. Oh. Di mana Mbak yang? Ki? Badan ini belum kuat. Aki hirup di zaman naon Ki? Leluhurna. Sebentar. Iya, Ki. Badan ini belum kuat. Oh, belum kuat. Pasti energinya dulu Ki. Ini sang energi kuat. Rohaninya kuat. Allah. Masuk energinya. Otomatis kuat. Jasad ini menjadi sang yang kena Allah. Bisa menyesuaikan sinkron. Menjadi sang yang tersinkron dengan jasad ini. Baik rohani maupun jasmaninya. Sudah Ki? Gus? Ya. Silakan. Bercerita mau gimana Ki? Enak pakai bahasa Sunda apa bahasa Indonesia Ki? Oh, udah bahasa Indonesia aja ya Ki, biar enak Ki. Misi orang Sundana tepuguh ya, anu halus nak. Karunya Ki, masalahnya orang tak bisa anu halus. Nah, bisa aja Ki. Jadi Aki hidup dari zaman apa Ki? Karuhunnya lumbuh jasad. Aku ngasih tanda dari kemarin. Oh, tapi ini nggak peka cucunya. Sebenarnya dia sudah tahu. Hanya saja dia mencoba menahan. Oh. Aki hidup di zaman apa Ki? Kok belum masuk ke alam roh?
leluhur dia Mm-mm. dari golongan kesatria. Oh, Dan aku salah satunya. oh. Di zaman Pajajaran Galuh. Oh, Galuh Pakuan. Ya, Ki. Oh, di zaman Galuh Pakuan. Sebelum Pajajaran ya, Ki. Yang lainnya hanya menunggu waktu disempurnakan. Oh, ya. Jadi, Sudah menunggu cukup lama. Oh, lama menunggu ya, Ki? Ya, Hmm. keturunanku sedikit sekali yang bisa digerakkan. Bisa. Jadi cuma hanya beliau. Sedangkan kami sebagai hanya bisa disempurnakan melalui keturunan. Oh, iya, Ki. Dan waktuku menunggu sangat lama. Udah berapa tahun, Ki, itu nunggunya? Ada 500 tahun, Ki. Lama sekali. Lama sekali, Ki. Waduh. Berabad-abad. Waduh. Lama sekali, Ki. Itu tertahan karena keilmuan juga ya, Ki? Ya, itu salah satu. Terus? Dulu sebagai kesatria harus memiliki kesaktian, keilmuan, aji linui sebagai bekal perang. Oh iya ya, Ki. Di zamannya Ki ya. Karena pasukan itu kan harus punya ya, Ki ya, keilmuannya itu ya, Ki. Jadi sekarang saya putusin dulu ya, Ki ya, keilmuannya ya, biar masuk ke pengikut beliau. Baik, sudah lama aku tunggu. Ya udah, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Maha leluhur Galuh Pakuan ini yang masuk dalam jasad ini, semua keilmuannya yang perjanjian dengan bangsa iblis, dajjal, apapun yang tidak bersumber kepada Rasulullah otomatis terputus semua perjanjian gaibnya. Allah Akbar, terputus semua perjanjian gaibnya dan keilmuannya, balik semua ke Allah. Tertarik semua kalau pengopot semua keilmuannya. Salam. Tarik semua kalau pengopot kembali ke Allah pengopot. Ilmu yang datangnya dari iblis, dajjal semua balik ke Allah pengopot semua terjadi baiknya. Sallallahu alaihi wasallam. Terus pusaka-pusakanya ada nggak, Ki? Ya, ini pusakaku. Oh, sini biar saya kembalikan kalau pengopot, Ki. Apa itu, Ki? Pedang. Oh, dua-duanya pedang. Ya, dengan izin sangnya terikat semua kan. Terikat tangan saya, Allah. Dan balik ke level aku semuanya, Allah. Kembali ke level aku. Ada lagi nggak, Ki, pusaka-pusakanya? Biar sempurna, Ki. Tadi ganti pusakanya dari beliau. Ya. Yang ini sangnya terikat, balik ke level aku semuanya. Sang kembali ke level. Biar tidak ada yang menggunakan, Ki. Sudah, nggak ada, Ki. Ya, sekarang ikutin saya, Ki. Berikrar, Ki.
Ya, sini tangannya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Terima kasih dengan di sangnya sudah masuk semua malah dari sangnya cari hakikat Allah. Ajaran Allah lengkap langsung terbaca dengan jelas. Ajarannya stempel lafaz Allahnya di 7 titik latifahnya langsung menyala lafaz Allahnya Allah. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman Islam yang masuk. Sallallahu baju muslimnya dengan jisangnya sudah masuk sesuai dengan kuasa tubuhnya. Baju perangnya bila dibutuhkan dengan jisangnya rencana otomatis bisa menjadi pasukan sang yang rencana sampai yang melahir masuk Allah. Jalan kaping dengan jisangnya rencana masuk semua ilmu perangnya, peralatan perang yang dibutuhkan semuanya dengan izin sangnya rencana kun fayakun Allah masuk semuanya. Rohaninya dengan sangnya tersambung dengan beliau, sangnya rencana masuk, rohaninya masuk tersambung. Salam sambung secara rohani dengan beliau. Salam sambung rohani dengan beliau. Salam. Sudah lengkap ya Ki? Ya, alhamdulillah Ki sudah hidayah ya, udah nunggu lama ya Ki ya. Disempurnakan ya Ki, alhamdulillah cucunya udah ikut ini ya Ki ya. Ya mohon doanya Ki, cucunya doain Ki. Ya. Aki kan sebagai leluhurnya suka mendoakan cucunya biar pada istiqomah Amalia di sini Ki, yang masih pada hidup itu Ki, terus dapat hidayah, yang lainnya cucu-cucunya yang lain juga Ki. Kemarin juga Ya. saja Ya Ki. dia mendapatkan serangan. Ya. Coba semampuku. Alhamdulillah tidak tembus. Ya Ki. Ya mungkin nanti Aki ya petugas dari beliau karena udah saya sambungkan rohaniah tuh dengan beliau biar cepat naik naiknya Ki. Terima kasih. Ya, biar dapat tugas dari beliau Ki ya. Ya. Ya, silakan Ki. Kalau diperbolehkan, izinkan saya untuk belajar terlebih dahulu. Oh ya, silakan Ki. Tinggal di sini dulu. Ya, silakan Ki. Biar bisa ngeliat cucunya Ki ya. Ya, silakan Ki. Tinggal di atas dulu. Baiklah. Ya. Sudah cukup. Terima kasih. Ya, sama-sama Ki. Izin pamit. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kelas sholat. Alhamdulillah proses meditasi berjalan dengan lancar, walaupun sedikit rada serak-serak ya Kang Andri karena menguras energinya ya, suaranya kurang jelas, mohon maaf sebelumnya ya. Ya itulah proses meditasi, tergantung energi yang masuk ya. Ternyata yang masuk pertama itu adalah dari golongan siluman ya. Itu perjanjian keilmuan dengan neneknya Kang Andri ini
akhirnya nggak terima karena neneknya dibebaskan dari perjanjian gaib ya waktu sakit. Itu banyak karena orang-orang tua dulu banyak yang berilmu ya. Jadi diantaranya kita putuskan perjanjian akhirnya alhamdulillah dibebaskan dan ruhnya masuk ke alam ruh dan tidak ditawan oleh bangsa gaib yang akhirnya datang ke Kang Adi masuk mimpi dari keluarganya juga ya termasuk adalah yang digoda oleh golongan siluman tadi. Dan terakhir tadi adalah ruh dari leluhur ya dari kerajaan Panjalu sebelum kerajaan Pajajaran itu Galuh Pakuan ya itu itu sebelum adanya Pajajaran ya itu adalah kerajaan tertua jadi karena keilmuan juga dan termasuk cucunya udah masuk ikut dari amaliyah beliau sang yang sana akhirnya hadir dan minta disempurnakan. Ya Allah bisawab, semua kebenaran mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Organisasi ini bukan mewakili kebenaran, kebenaran mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai itibar, sebagai wawasan saja untuk menambah iman Islamnya kita pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, jangan lupa untuk like, share, dan komennya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.